Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi. Hari ini adalah Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, Selasa 17 Agustus 2021. Saya ingat masa-masa kecil saya ketika HUT Kemerdekaan RI yang biasanya itu ada perlombaan. Ketika saya masih SD, saya selalu ikut perlombaan. Entah itu bawa kelereng, makan kerupuk, atau balap karung. Pokoknya menyenangkan sekali. Atau ikut pawai sepeda dulu ketika masih SD. Ya, kembali saya mengingat masa-masa ketika saya masih kecil yang diwarnai oleh sukacita. Salah satunya ketika HUT Kemerdekaan RI. Sangat menyenangkan. Mudah-mudahan dalam suasana pandemi COVID ini pun perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ini bisa kita lakukan meskipun dengan cara yang sederhana. Tentu saja kita menghindari kerumunan-kerumunan karena pandemi COVID masih merajalela. Pokoknya semangat kemerdekaan, merayakan HUT Kemerdekaan RI ke-76 ini tetap bisa kita lakukan meskipun dengan cara yang sederhana. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, bacaan Injil diambil dari Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 21. Pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ini baik kita pertanyakan ke dalam diri kita, apakah saya sudah menjadi orang yang merdeka dalam hidup ini? Karena setidaknya dari dalam bacaan Injil, orang yang belum atau tidak merdeka itu orang-orang Farisi, salah satunya. Dikatakan dari dalam bacaan Injil, sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mau menjerat Yesus, sudah merencanakan hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik untuk menjerat Tuhan Yesus. Saya tidak melihat ini kebebasan yang bisa mereka lakukan. Orang-orang Farisi punya kebebasan untuk melakukan sesuatu. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ini dengan tujuan mau menjerat Tuhan Yesus, kalau kita kaitkan dengan kemerdekaan kita pada hari ini yang kita rayakan, boleh dibilang, bisa dikatakan orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang belum merdeka pada saat itu. Pada saat itu orang-orang Farisi bukanlah orang yang merdeka karena mereka itu masih dikuasai oleh keinginan-keinginan jelek yang ada di dalam pikirannya untuk menjerat Yesus, untuk menangkap Tuhan Yesus, untuk membunuh Tuhan Yesus, untuk menyalibkan Tuhan Yesus, meskipun Tuhan Yesus itu tidak ada salah. Mereka punya nafsu keinginan untuk membunuh Tuhan Yesus. Saya pikir tadi ketika saya mempertanyakan apakah kita ini adalah orang-orang yang sudah merdeka, maka jawabannya adalah sejauh kita ini tidak dikuasai oleh hal-hal negatif, oleh hal-hal buruk, oleh keinginan-keinginan jahat yang kita rencanakan, yang ada dalam pikiran kita, yang ada di dalam hati kita, yang kita ucapkan melalui mulut kita bersama dengan orang lain. Ketika kita masih memikirkan melakukan hal-hal yang jelek, yang jahat, yang buruk kepada orang lain, disitulah kita belum merdeka. Belum merdeka. Masih dikuasai oleh hawa nafsu kita. Masih dikuasai oleh roh jahat. Jangan-jangan kita ini masih dipenjara oleh roh jahat yang menguasai diri kita, sehingga kita tidak bisa memikirkan yang baik, tidak bisa melakukan yang baik, tidak pernah merasakan hal-hal yang baik. Bukannya perbuatan kasih, hal-hal kasih yang kita lakukan, tapi kita mencelakai, melukai, berbuat jahat kepada orang lain. Selama kita masih berbuat jahat kepada orang lain, kita belum merdeka.
Selama kita masih maki-maki menghujat orang lain, kita belum merdeka. Selama kita masih punya pandangan pikiran yang jelek, yang negatif kepada orang lain, kita belum merdeka. Jadi merdeka itu ya di satu pihak perayaan, ya itu benar. Sukacita itu benar. Tapi benar nggak kita ini sudah merdeka? Kemerdekaan itu benar-benar saya miliki atau belum? Atau jangan-jangan belum. Kita belum memiliki kemerdekaan karena masih ada kuasa roh jahat di dalam hidup, di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, bebaskanlah diri kita dari roh jahat supaya kita bisa menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan Yesus. Amin.